Ya, kita mulai dengan menghadiahkan Fatihah kepada mu'allif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ajwazihi wa zuriyatihi wa auladihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wal musannifin wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul ashir ay hadza al-haditsul asir. Ini adalah hadis yang ke-10. Saya bacakan ya. An Kulayb bin Hazim radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu ngendikan sinten Rasulullah ya qaumi he kaumku utlubul jannah golek ana sira kabeh al jannata ing swarga bijuhdikum dengan kesungguhan kamu semua atau dengan kemampuan terbaikmu semua. Wahribulan melayu sira kabeh minanari saking neraka bijuhdikum kelawan sekuat tenaga sira kabeh. Fa innal jannata monggo setuhune swarga layana mutalibuha layanamu itu tidak membuat tidur nyenyak sapa talibua wong kang mencari swarga wa inan nar lan setuhune neraka layanamu iku ora nuroake secara nyenyak sapa heribua sapa wong kang melayu saka neraka. Wa innal jannata lan setuhune swarga mahfufatun itu dilingkupi atau dikelilingi bil makarihi kelawan barang-barang atau kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan. Wa innan naro lan setuhune neraka iku mahfufatun iku den liputi atau dilingkupi dikelilingi bil ladzati kelawan sesuatu yang menyenangkan wasyahwati lan menggoda. Fala tulhinakum anil akhirah monggo aja nglalekake apa syahwat lan lazat kum ing sira kabeh anil akhirati saking akhirat. Jadi ini hadis ke-10 membahas ini terkait dengan keadaan di surga dan juga keadaan di neraka. Di sini Rasul itu berpesan kepada kaumnya, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai swarga dengan kemampuan terbaik yang bisa kamu capai, dan larilah kamu dari neraka dengan kemampuan terbaikmu untuk lari dari neraka. Karena apa? Karena surga itu tidak akan membuat orang itu tidur nyenyak bagi para pencarinya, dan neraka itu juga tidak akan membuat tidur nyenyak bagi orang yang berusaha untuk berlari dari neraka. Karena sesungguhnya surga itu mahfufatun bil makarih, karena sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Misalkan harus sholat malam, bangun tidur ya, sholat malam itu kan bagi orang-orang awam itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Wa innan naro mahfufatun bil ladzat, neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Maka sekali-kali janganlah kesenangan itu melenakanmu dari akhirat ya. Kita ingat ya bahwa orang masuk surga itu kan sekali lagi bukan karena amal kita ya. Kalaupun, dan itu juga termasuk Rasulullah itu juga bukan karena amalnya ya. Karena ketika Rasulullah bersabda bahwa orang itu masuk surga itu bukan karena amalnya,
Demikian juga engkau ya Rasulullah, ya. Sahabat lalu bertanya, iya termasuk aku. Tetapi kan orang itu masuk surga itu karena yang pertama karena fadl atau apa namanya anugerah dan rahmat dari Allah, dan yang kedua itu terkait ampunan Allah, dan yang nomor tiga itu terkait dengan apa, sholawat, ya, atas sholawat kita kepada Rasulullah. Ada cerita itu, dan cerita ini kan masyhur, ya, ada orang ketika di akhirat itu dia itu ditanya, apa yang menyebabkanmu itu masuk surga? Kemudian dia berkata, aku selama hidup di dunia itu selalu beribadah kepada Engkau ya Allah, selalu sholat malam, puasa, ya, qaimul lail, shaimun nahar, gitu. Sehingga dia itu merasa bahwa masuk surga itu karena amalnya. Kemudian Allah bertanya, kalau gitu kamu di dunia hidup berapa tahun? 80 tahun ya Allah. Ya kayak sudah kalau gitu, karena kamu beramal selama 80 tahun, ya apa namanya, kamu ya masuk surga 80 tahun. Ya, kemudian dia debat lagi. Ya Allah, bukankah engkau berjanji dalam Al-Quran bahwa masuk surga itu khalidina fiha, selama-lamanya. Lah, kalau selama-lamanya itu karena fadl atau keutamaan dari aku, bukan karena amalmu. Ya, kita amal 80 tahun itu kan ya harus dikurangi apa? Sebelum balik lah, ya, itu. Sehingga mungkin ya efektif itu mungkin hanya berapa tahun. Ya akhirnya sekali lagi bahwa masuk surga itu karena fadil dari Allah atau kanugrahan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, kalaupun kita itu amal kalau kita apa udkhulul kalau ada itu bima kuntum takmalun, gitu ya, dengan apa-apa yang kamu kerjakan, tentunya dengan amal-amal soleh ini adalah sebagai wasilah supaya kita memperoleh rahmat dan ridho dari Allah. Yang kedua, orang masuk surga itu jelas karena ampunan Allah, ya, karena apa? Ampunan Allah. Nanti ada sekelompok orang itu yang masuk surga itu tanpa hisab, ya, bi ghairi hisab. Ada sekelompok yang apa masuk surga dengan dosanya, tapi karena dosanya itu diampuni, kemudian dia masuk surga. Dan di sini ya karena ampunan Allah. Dan yang ketiga ada karena apa? Sholawat atau syafaat dari Rasulullah, ya. Kalau kita ingin syafaat, maka kita harus banyak-banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Itu sholawat itu kan suatu amalan yang mana Allah itu juga melakukannya. Berbeda dengan puasa, haji, sholat, Allah itu kan tidak melakukan. Tetapi kalau sholawat itu nyata-nyata jelas ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha malaikatu, dan malaikat-malaikatnya itu salluna, pakai sigat fi'il mudhari itu kan, ya fi'il mudhari itu sekarang, fi zamanil hal, dan juga fil mustaqbal, ya, sekarang dan yang akan datang, artinya terus menerus, ya. Oleh karena itu suatu amalan yang sangat utama. Makanya seringkali sholawat itu kita jadikan sebagai wasilah untuk termakbul atau makbulnya atau diterimanya suatu doa, ya. Sekali lagi, masuk surga itu ya kita itu dalam hadis ini diminta, ya, atau diperintah untuk mencari surga dengan kemampuan terbaik kita, dan kita harus berusaha lari dari neraka juga dengan kemampuan sebaik kita, ya. Baca fi hadisin akhir, baca ala mustaqa fi hadisin akhir, ing dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol yunadi itu memanggil-manggil sapa munadin, wong sing undang-undang, ya, gitu. Orang yang memanggil-manggil itu telah memanggil. Idza dakhala nalikane mlebu sapa ahlul jannati ahli swarga fil jannati ing dalem jannah, ana lakum ang tahyau khayyah. Antahyau, ana telah datang, ya, lakum kedue sira kabeh, ang tahyau ing yen to urip sira kabeh, ya, telah datang padamu untuk hidup,
ya, untuk hidup, wala tamutu, dan tidak akan mati abadan selamanya, ya. Ketika ahli surga itu masuk ke surga, maka itu ada announcer, ya, announce, ya, hai ahli surga, sekarang telah datang bagi kamu semua suatu masa yang mana kamu semua itu akan hidup selamanya dan tidak akan mati selamanya. Wa ana lakum angtasihu wala tasqamu abada. Dan juga telah datang waktu, ya, wa ana lan wis teka apa mangsa lakum kedue sira kabeh angtasihu ing ento sehat sira kabeh wala tasqamu lan ora sakit sira kabeh abadan ing dalam selawase, ya. Sekarang ini adalah tiba masanya kamu semua akan dalam kesehatan, ya, dan tidak akan sakit, ya. Wa ana lakum ang tasubbu wa la tahrumu abadan. Dan saat ini adalah masa bagi kamu semua untuk selalu tampil muda, ya, ini, ya. Wala tahrumu abada, dan kamu semua tidak akan mengalami kepikunan selamanya, ya. Wa ana lakum ang tana'amu wala asu abada. Dan saat ini telah datang untukmu semua itu bersenang-senang, menikmati, ya, dan karenanya maka janganlah kamu bersedih, berputus asa selama-lamanya. Dan ini wazalika lam ta'i mengkono-mengkono, qaulu ta'ala, itu ngendikan Allah Ta'ala, wa nudu angtilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nanti kalau di akhirat itu akan dipanggil wa nudu lan den undang sapa ahli swarga ang. Ini tadi saya itu bingung an ini kira-kira apa terkait-nya. Ternyata di sini antafsiriyah menjelaskan apa yang diundang itu, ya. Tilkumul jannatu tawi mengko-mengkono swarga uristumua iku den warisake, diwarisake kan diberikan tanpa kompensasi apapun, ya. Itu namanya uristumuha tilkum an, itu, ya. Wa nudulan den panggil sapa ahli swarga an tafsiriyah di sini, ya. Ini saya itu bingung ini tuh targetnya apa, maka saya membaca kitab ini, kitab I'rabul Quran Al-Karim, ya. Itu ternyata an di sini adalah an tafsiriyah, ya. Nafsiri apa yang dipanggil kepada ahli surga itu, tilkumul jannah utawi mengkono-mengkono jannah uristumuha iku den warisake apa nggo sira kabeh ha ing jannah bima kuntum ta'malun, karena apa-apa yang telah engkau lakukan. Hei ahli surga, itu adalah surga yang diberikan kepada kamu semua sebab apa yang telah kamu lakukan. Tapi sekali lagi, bima kuntum ta'malun ini adalah sebagai wasilah supaya kita memperoleh apa? Fadl atau rahmat dari Allah, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, Mas Dan. Ba'wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala, ngendikan sinten Allah taala, a'datu itu nyiapake sapa ingsun li ibadi maring pira-pira kawula ingsun as-sholihina kang padha saleh kabeh bil jannati ing dalem swarga mala ainun ro'at, ma ing sesuatu la ainun kang ora ana mripat ro'at itu weruh. Jadi aku itu menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di surga itu sesuatu yang mana mata itu tidak pernah memandang, gitu. Wala uzunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengar, ya. Ini sigotnya adalah fi'il madhi. Ya, jadi aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di surga itu sesuatu yang mana mata itu belum pernah melihat. Wala uzunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya itu, ya. Wala khotorolan orang kumrentek itu mewujud ala qalbi basyarin ing atase atine menungso. Jadi ini Allah memberikan suatu kejutan bagi hamba-hambanya yang soleh, sesuatu yang nanti itu di dunia tidak pernah dilihat,
didengar pun tidak, bahkan kumrentek ning ati aja itu tidak, ya gitu. Ini kan tentunya was-was ya. Ya, kalau kita misalkan mau dijodohkan dengan seseorang yang itu, wah pokoknya kamu kecantikannya itu belum pernah lihat, ya apa namanya manisnya kamu belum pernah, itu kan mesti penasaran ya, penasaran seperti itu. Ya ini juga sama bahwa Allah itu memberikan suatu kejutan ya, yang mana itu apa tadi redaksinya la ainun ro'at wala uzunung samiat wala khotoro fi qalbi basyarin. Ya itu luar biasa ya. Iqra'u ing syi'tum maca sira kabeh ing syi'tum ing karep sira kabeh qaulahu ta'ala ing ngendikane Allah taala. Karena ini juga berkelindahan berkaitan erat dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an. Itu ada firman Allah gini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsun awa-awaan ma ing sesuatu ukhfiya kang den samarake opo ma lahum kedue ahli swarga mingkur roti ayunin, ya ma tadi sesuatu tadi itu mingkur roti ayunin, sesuatu yang meneduhkan di mata, ya itu qurratu ayun. Makanya kalau seringkali kan kalau ada anak yang lahir itu di doaan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, itu selalu meneduhkan di mata, menyejukkan di mata gitu ya. Nah, ini ada sesuatu ya, jazaa'am sebagai balasan bima terhadap apa-apa kanu kang ono sopo alus swarga ya maluna itu telah melakukan ya, yang dilakukannya ya, ini fi'il mudhari. Jadi seseorang tidak akan tidak tahu ya apa-apa yang telah disamarkan oleh Allah. Nah, yang disamarkan tadi itu apa? Mingkuroti ayunin. Jadi sesuatu yang menyejukkan di mata gitu kan, seperti itu ya gitu. Ini adalah suatu ungkapan untuk suatu kehidupan yang nyaman, harmonis, yaitu qurratu ayun. Ini ada di surat As-Sajdah ayat 17. Fa inna fil jannah mongko sedune fil jannati iku tetep ing dalem swarga saja rotan ya, jadi isimnya inna yang muakhir, saja rotan ono tanaman lau yasirur raqib, lau yasiru lamun berjalan sop ar-raqibu penunggang atau orang yang berkendaraan. Jadi di dalam surga itu ada suatu tanaman yang mana seandainya penunggang kuda itu dia berjalan fiziliha menelusuri bayangan tanaman tadi ya, zil itu adalah bayangannya, mi'ata amin ing 100 tahun layak tauha mongko ora bakal ngrampungake sapa raqib ha ing raqib fiziliha ya. Jadi di surga itu ada suatu tanaman. Jadi bayangkan ya, suatu tanaman yang bayangannya tanaman, berarti tanaman ada bayangannya, kalau itu diikuti dengan orang yang berkendaraan selama 100 tahun, itu tidak akan mampu tercapai. Ya, ini kemudian ini digambarkan ya, ini dalam surat Al-Waqiah, Iqra'u maca sira kabeh ing syi'tum ing lamun ngersake sira kabeh kaula taala ing ngendikane Allah taala. Jadi memang di surga itu kan ada sesuatu yang tadi ya, ada yang disamarkan, kemudian digambarkan dengan beberapa keadaannya. Sekarang itu kan abstrak. Yang ada di Al-Qur'an itu kan penggambaran kira-kira nanti di dunia di surga itu seperti apa. Salah satu ini di surat Al-Waqiah ini wadzillim mamdud, bahwa nanti di surga itu ada suatu bayangan tanaman yang dipanjangkan ya. Wama imasku, ada air yang selalu memancar. Wa faqiyatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atu wala mamnu'ah, buah-buah tadi itu tidak putus. Kalau buah di dunia kan terputus ya buahnya.
ya ada buah mangga, buah apa itu kan musiman ya, itu berarti maktuah. Tetapi kalau buah di surga itu la maktuah, tidak terputus, artinya sepanjang waktu ya. Kalau istilah sepanjang musim itu selalu ada ya. Wala mamnuah, dan itu tidak dicegah. Ya, artinya Anda silakan menikmati buah-buah tadi. La maktuati wala mamnuah. Kemudian ya kenikmatannya ini wa furushim marfu'ah. Ya, kasur-kasur yang ditinggikan ya. Apa namanya? Kasur-kasur yang ditinggikan ya, kasur-kasur yang tebal lah ya, itu sehingga nyaman untuk tidur. Inna angsya'na hunna, inna stune ingsun angsya'na iku nyiptake sapa ingsun hunna ing, sebelumnya itu ada cerita bidadari hur ya, bidadari insya'a ing dengan penciptaan yang sesungguhnya ya. Ini digambarkan di situ di surga apa? Ada bayangan tanaman yang dipanjangkan, air yang selalu dicurahkan, buah yang selalu yang banyak dan tidak terputus, kemudian ada kasur yang empuk ya, kemudian di sampingnya ada bidadari. Jadi kalau Anda mau hidup di surga ya tiru ini, artinya apa? Banyak tanamannya di rumah Anda ya. Kemudian apa? Ada airnya di kolamnya. Kan gitu kalau Anda mau niru-niru surga ya. Kemudian ada apa ini? Ada apa lagi? Buah-buahnya, buah-buahan. Jadi di rumah selalu tersedia buah. Kemudian kasur yang empuk ya, ini ya. Kemudian bidadari ya. Jadi yang belum punya istri ya silakan segera menikah, sehingga ini nanti rumah Anda itu memang betul-betul gambaran kecil dari surga, sehingga ada istilah apa? Baiti Jannati. Artinya rumahku itu gambaran surgaku ya tadi, ada banyak pohonnya ya, rindang ya. Kemudian ada air yang mengalir, kemudian istrinya yang soleha, wah ini kasurnya yang tebal seperti itu ya. Makanya saya itu sering bilang sama teman-teman saya, enak kita itu jadi dosen itu kenapa? Selalu awet muda. Loh kok bisa Pak? Kenapa awet muda? Sayyidina Ali itu pernah bersabda gini, kalau kita itu ingin awet muda, maka apa? Rumah kita itu harus 3. Ya, atau kita harus sering menikmati 3 hal ini. Yang pertama adalah tanaman yang hijau, ya. Kemudian yang kedua adalah air yang mengalir, dan yang ketiga adalah istri yang soleha. Artinya ketiga-tiganya itu kalau dalam teori ilmu kimia itu mengarahkan energinya itu rendah. Energi yang rendah itu kan nyaman ya. Coba bayangin kalau itu tidak ada tanamannya, panas, itu mengarahkan ke energi tinggi. Airnya itu tidak mengalir atau mungkin baunya busuk. Wah, itu juga menguras energi. Kemudian kalau istri cerewet mungkin ya, itu juga menguras energi. Jadi makanya ketika ada istilah baiti jannati itu ya harus diekspresikan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari surga tadi ya. Bisa ditiru lah ini ya, bisa diciptakan dulu ya gitu di dunia ini ya. Wadhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a ya. Ini luar biasa, itu gambaran dari surga. Kemudian waruwiya lan den riwayate an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, ngendikan sinten Kanjeng Nabi, naja bermunajat itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berdoa dengan sepenuh hati, itu munajat namanya ya. Naja, Musa bermunajat, robbau ing pengirane Musa, faqala ngendikan sapa Musa ya, ya Robbi du pengirane ingsun, akhbirni mugi ngabari panjenengan ingsun an akhiriman saking
paling akhire menungso yadkhulu kang masuk al jannata ing swarga. Kam yakunu lahu minal jannah. Berapa banyak bagian mereka. Jadi Nabi Musa itu bermunajat, kemudian dia berkata, ya Allah, berikan kabar kepadaku terkait dengan seseorang yang paling akhir masuk surga. Itu kira-kira bagiannya seperti apa gitu ya. Gitu. Kemudian Allah berkata seperti ini. Qala Allah Ta'ala ngendikan sinten Allah Ta'ala, ya Musa, he Musa, layakko tidak akan tersisa finari ing dalam neraka muslimun sapa wong muslim ila rajulun wahidun. Jadi nanti ketika di akhirat itu tidak akan tersisa seorang muslim pun ya di neraka kecuali tinggal seorang. Artinya jatahnya itu tinggal satu orang laki-laki. Akhrajahu, lalu Allah mengeluarkan rojulun wahid tadi birahmati kelawan rahmat ingsun. Fayaqifu malah mongko ngadeg ya berdiri seorang laki-laki tadi ya, orang laki-laki terakhir tadi berdiri ala bil jannati ing atase lawange swarga faqulu monggo ngucap sapa ingsun Allah ya lau kedue rajul. Jadi kan Nabi Musa tadi bermunajat meminta dikasih gambaran bagaimana bagian orang terakhir yang masuk surga. Lalu Allah berkata ya bahwa nanti orang terakhir itu ya yang akan masuk surga itu akan aku keluarkan dengan rahmatku, kemudian dia akan berdiri di pintu surga, faqulu lalu Allah itu berkata, udkhul mlebu sira aljannata ing swarga. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul kaifa adkhulul jannah. Kali kaya apa adkhulu mlebu sapa ing aljannata ing swarga. Wa qad akhudan nas lan teman-teman ngalap sapa annasu menungso manazilam ing tempat-tempate menungso wa darajati ing derajat-derajate menungso. Falam yabqali monggo ora tersisa li kedue ingsun apa saen sesuatu wala makanon lan ora tersisa suatu tempat. Jadi orang terakhir tadi kemudian disuruh menghadap kepada Allah, kemudian dia disuruh udkhulin nar, udkhulil jannah, masuklah kamu pada surga. Kemudian dia berkata, orang laki-laki tadi, gimana saya masuk ya Allah, karena semua manusia yang sudah dapat kapling surga itu sudah menempati rumah-rumahnya, sudah menempati derajatnya masing-masing, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun bagiku. Ya, tidak ada tersisa sedikit pun bagianku dan tidak ada tersisa sedikit pun tempat untukku. Faqulu mongko ngucap mongko ngendikan sinten faqulu mongko ngucap sapa ingsun Allah lau kedue rajul ya abdi. He kawula ingsun atarodho ana ta ridho sira fil jannah ing dalam swarga minal makani ya nyatane saking panggonan migdaro mamlakatin ing sak perkiraan kerajaan malaka ini rupane rong kerajaan dunia saking dunia. Jadi apakah engkau ridho jika kamu itu saya kasih ya seukuran 2 kerajaan di dunia ya. Jadi jatahnya orang terakhir yang masuk surga aja itu akan dikasih 2 ya kerajaan dunia ya itu. Fayaqulu sudah semula sudah di neraka, ini jatah di surga ya mesti qad radi itu teman-teman ridho sapa ingsun. Faqulu mongko ngucap ingsun Allah ya lau kedue rajul udkhulil jannah mlebu sira aljannata ing swarga walaka lan iku tetep kedue sira afu zalik utawi lipatane mengkono-mengkono. Artinya apa? Oh ya, silakan Anda masuk surga dan bagimu akan dilipatkan bagiannya ya, akan dilipatkan bagiannya. Fa'atahu mongko maringi sinten Allah ing rajul biqadari mamlakatin kelawan seukuran kerajaan arbaatin kang 4 min muluki dunya saking pira-pira kerajaan dunia. Qolal musannif ngendikan sinten musannif rahmatullahu alaih
yakunu ono opo makan tempat itu ya jatah terakhir yang diberikan oleh Allah ke tadi rojul tadi iku mislah khorosan iku sepadane wilayah Khorasan itu daerah Iran ya, wa Irak lan Irak, wa Yaman lan Yaman, wa Syam lan Syam. Jadi ada yang berpendapat ya bahwa menurut Imam Musonef itu nanti kan dia dikasih 4 kerajaan itu setara dengan apa tempat di Iran, di Irak, di Yaman dan di Syam gitu ya. Gitu. Artinya apa ya? Itu adalah jatah terakhir bagi orang yang masuk surga. Jadi kalau jatah-jatah yang awal itu lebih ya itulah apa namanya ardua sama watu wal ar ya itu luasnya itu adalah seluas antara langit dan bumi uiddat lil muttaqin itu ya basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya itu di Al-Qur'an kan gitu ya itu orang awal-awal ya sabikun ya tapi kalau jatah orang terakhir tadi itu itulah kira-kira yang lainnya ya diantaranya tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Qolal musannif sudah tadi, kemudian iya Yaman wa Syam. Qala sifatul jannah utawi sifatis swarga itu aksaru iku luwih akeh mimma saking perkara yukso kan diitung apa mah walakin lan tetapine labu darah kena ora min zikrinari saking nyebut neraka ing dau ing sisine surga. Jadi ini Imam Musonef itu fair gitu ya, biar orang itu ada unsur takut, ada unsur gembira, maka fair setelah menyebutkan sifat-sifat surga, kemudian ini Imam Musonef menyebutkan terkait dengan sifat neraka ya. Oke, ini jadi fair gitu ya. Ini ya Allah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Anas bin Malik ngendikan sapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lamma najalat semangsane temurun apa ayat ikilah ayat. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in wa inna jahannama lan setunin neraka jahannam la mau'idhum iku yakti tempat diancamkannya ya alin neraka ajma'in kali kabeh. Sungguh neraka jahannam itu adalah menjadi tempat ancaman bagi ahli neraka semuanya. Baka ketika ada ayat itu baka nangis sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan. Lalu ketika ada ya Rasul itu kan begitu sayangnya, begitu cintanya kepada umatnya ya gitu kan bukaan syadidan begitu ada ayat wa inna jahannama la mau'idum ajma'in lalu Rasul itu menangis dengan sangat ya wabakalan nangis ashabuhu piro-piro sahabate Kanjeng Nabi libukai krana nangise Kanjeng Nabi wala yadruna lan ora ngerti sapa sahabah ma ing perkara nazala kang temurun bi kelawan ma sapa Jibrilu malaikat Jibril ya walam yastati lan ora kuwasa sapa ahadun suwiji-wiji ayas alu ing takon sapa ahad ing Kanjeng Nabi. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu begitu dapat ayat wa inna jahannama la mau'idum ajmain lalu Nabi itu nangis ya sangat. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga ikut menangis. Kenapa? Karena tangisan Nabi. Tapi sahabat ini nggak berani bertanya. Wajar misalnya ada guru kita nangis gitu, kita mau tanya itu juga pakai ini juga gitu sahabat ini adabnya juga gitu. Ini nggak berani bertanya ya. Kemudian lanjutannya ini wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu taala anha fariha biha. Tapi di kalangan sahabat itu sudah
tahu semuanya, kalaupun Nabi itu nangis, tapi kalau itu melihat Sayyidatina Fatimah, ya putri terkasihnya, maka Nabi itu akan bahagia gitu. Sehingga sahabat juga pinter, biar Nabi itu bahagia, kalau gitu nanti Fatimah kita datangkan saja. Sayyidatina Fatimah kita datangkan, biar kanjeng Nabi itu bahagia gitu ya. Ini caranya membahagiakan orang lain itu gitu ya. Fangtolako mongko budal sapa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Jadi lalu karena itu sudah menjadi rahasia umum, sesedih apapun Nabi, kalau itu melihat Sayyidatina Fatimah, beliau akan bahagia. Maka Abdurrahman bin Auf punya inisiatif untuk menemui Sayyidatina Fatimah. Ya, kemudian wafi riwayatin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi dalam satu riwayat enggak, bukan Abdurrahman bin Auf, tetapi siapa? Umar bin Khattab ya. Qala assalamu alayka ya binta Rasulillah ya. Apakah itu Abdurrahman bin Auf atau Umar bin Khattab ketika mendekati rumahnya Sayyidatina Fatimah ya bilang assalamualaikum ya binta Rasulillah. Ya. Assalamualaikum hai putrinya Rasulullah. Qalat ngendikan sinten Sayyidatina Fatimah wa alaikassalam faqalat. Mongko ngendikan sapa Sayyidatina Fatimah man anta? Siapa kamu ya, karena mungkin kan Sayyidatina kan di dalam ya, itu etikanya tanyanya cara itu orang laki-laki kan tidak dibuka pintunya dulu ya, itu hebatnya ya ini ya redaksinya kan, karena kan boleh jadi Sayyidatina Fatimah itu sudah kenal, apalagi kalau itu Sayyidina Umar ya mestinya kan sudah kenal ya, tapi karena ini di dalam ya berarti kan etikanya kalau ini ada wanita kemudian ini ada suara laki-laki yang datang, berarti kan pintunya tidak dibuka lebih dahulu, tapi ditanya dulu ini kan gitu ya, gitu. Wa fi riwayatin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala assalamualaikum ya binta Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat man anta qala ana Abdurrahman bin Auf. Aku adalah Abdurrahman bin Auf atau aku adalah Umar bin Khattab ya. Faqalat mongko ngendikan sapa Sayyidina Fatimah ya ibn Auf, hei anak lanange Auf, maksudnya ya Abdurrahman bin Auf, maja abik, apa yang membuatmu datang kemari, mau tawi apa jaiku teko apa ma bika kelawan sira, qala ngendikan sapa Ibnu Auf taraktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian hazinan, aku meninggalkan kanjeng Nabi Muhammad itu dalam keadaan menangis dan dalam keadaan susah. Walam adrilan orang ngerti sapa ingsun ma ing ayat nazala kang temurun bi kelawan ma nazala kang nurunake bi kelawan ma sapa Jibril alaihi salam. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Sayyidina Fatimah, ya, mengapa? Apa yang membuatmu datang di sini? Kemudian Abdurrahman bin Auf cerita bahwa aku meninggalkan Rasulullah dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih ya. Kemudian Sayyidatina Fatimah bilang apa ini, terus ini lanjutnya tanahi mimbaini yadai hatta alduma ala nafsi siyabi ya. Jadi tanahi menyingkirlah engkau mimbaini yadai di depanku hatta alduma sehingga ngumpulake sapa ingsun ala nafsi ngatasi awak dhewe ingsun siabi ing pakaian ingsun ya. Jadi menyingkirkan dulu dari hadapanku sampai aku itu menggunakan pakaianku. Wang tolik lan budalo sira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi la'allau yukhbiruni bima nazala bi Jibril. Jadi setelah itu budahlah kamu kembali lagi ke Nabi, siapa tahu Nabi akan mengabarimu terkait dengan ayat apa yang diturunkan oleh Jibril. Kemudian ini dilanjutkan cerita ini, falabisat ya, ini luar biasa. Falabisat samlatan kholakon qad khitat bi isnai asyara makanan bisafi warokin nakhli. Kemudian Sayyidina Fatimah itu labisat samlatan ya, dia itu memakai kemul yang kholikon itu yang apa ya, yang kemul amoh lah, bekas ya, ya itu qad khitat bi isnai asyara makanan yang telah dijahit di 12 tempat ya. Ini putrinya Rasulullah itu
pakaiannya ya Allah ya. Itu hanya apa? Kemul, yang mana kemul itu telah dijahit di 12 tempat ya. Gitu apa enggak nangis kamu lihat seperti ini. Dan kita itu pakaian itu ya berlebih ya, termasuk yang ngomong ini kadang pakaian itu berlebih. Ya, bisne asyara makanan bisa fi warokin nakhli, yang mana pakaiannya Sayyidah Aisyah itu dijahit di 12 tempat dengan pelepah kulit korma ya. Kemudian ini dilanjutkan falamma kharajat Fatimatu, mongko nalikane budal keluar ya sapa Fatimah, nadhara ilaiha Umar, artinya Fatimah keluar menuju ke Nabi. Kemudian Umar itu melihat ya, fawadu ayadau, mongko meletakkan sapa Umar yadau ing tangane Umar ala roksi ing atase sirahe Umar, wanada ya, lalu Umar itu memanggil-manggil ketika melihat Sayyidatina Fatimah fatihahnya seperti itu. Kemudian wah, seperti orang anu ya, tangannya Sayyidina Umar itu ditaruh di kepalanya ya, sambil memanggil-manggil ya seperti ini, ya khazanahu li Husni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duh, sedih rasanya hatiku karena melihat kesedihan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa Umar sampai berkata gitu? Karena fa inna banati Kaisar wa Kisra yalbasna al-harir wa sundus. Duh, betapa sedihnya hatiku ya karena melihat kesedihan Sayyidatina Fatimah. Di satu sisi anaknya Raja Kisra, anaknya Raja Kaisar itu dia selalu memakai pakaian yang berasal dari sutra dan sutra yang sangat ya halus gitu ya. Jadi Umar itu sedih ya melihat Sayyidatina Fatimah itu seperti itu gitu. Jadi sedih sekali. Kemudian dibandingkan dengan apa? Putrinya para raja Kaisar, Raja Kisra itu selalu berpakaian pakai sutra. Nabi kan juga pemimpin ya, tapi putrinya itu seperti itu gitu. Ya itu hebatnya Nabi ya. Jadi kalau kita hafal burdah itu kan digambarkan ya, Nabi itu kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Itu kalau kalau santri harus hafal lah ya burdah ya. Gimana itu di baitnya gitu, dolam tu sunnataman akhyad dolama ila anistaka kodamahu durrami warami wasadaming sohobin aksya'ahu wa tuwa tahtal khijarati kaskan mutrofal adami. Jadi di Nabi itu kalau sholat malam itu kan sampai kakinya bengkak ya. Kemudian digambarkan untuk mendiri Nabi itu bahwa kadang Nabi itu karena lapar ya, perutnya lapar, kemudian itu dilimpit, itu diikat itu perutnya ya itu dengan batu ya, itu apa. Nah, sekarang kan kita umatnya itu ya makan itu kalau tidak tanduk itu tidak nambah, itu tidak mantep ya. Nah, Kanjeng Nabi itu tadi wasyadda min sohobin aksya'ahu wa tuwa tahtal hijarati kaskan mutrofal adami. Itu luar biasa. Nah, ini juga kesederhanaan ini juga diperlihatkan oleh Sayyidina Aisyah, sampai Umar itu nggak tega dengan mengangkat kepalanya, ya hajanahu li Husni binti Rasulillah. Duh, sedihnya aku melihat kesedihan Sayyidatina Fatimah ya. Kemudian kenapa itu bintu Rasulillah, dan anak putrinya Rasulillah itu Fisyamlatin itu berpakaian kemul min sufin dari bulu onta
dari wulu ya, waqad khitat dan teman-teman den jahit apa syamlah bisne asyara makanan bi asyna asyara kelawan 12 makanan apane panggonane biwaro kisafin nakli kelawan pelepah daun kurma. Ya, itu Umar itu sedih karena melihat apa yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah. Falamma dakhalat Fatimah tu mongko lemaksane mancing atau masuk Sayyidina Fatimah qalat ngendikan ya Rasulullah ala tara anna Umar yata'ajjabu min libasi. Hei Rasulullah, ya Rasulullah, hei Bapakku, apakah engkau tidak melihat bahwa Umar itu sangat terkaget-kaget, ya ta'ajjabu itu terkagum-kagum, kaget-kaget. Ya, milibasi dari pakaianku. Ya Rasul, Umar itu terkaget-kaget dengan pakaianku. Ya, ini kemudian sama Sayyidina Fatimah malah dilanjutkan gini. Ya, dilanjutkan fawallazi mongko demi zat ba'atsa kang ngutus sapa allazi kang sira bil karomati kelawan kemuliaan mali ora ana liku keduwe ingsun wala li Ali lan ora ana kedue Sayyidina Ali suaminya firoson utawi lemek. Jadi Aisyah itu kan yang kamu tahu ya. Jadi saya dan juga Ali itu tidak punya lemek-lemek itu apa alas ya. Ya Allah. Alas mungdu khamsi sinina sejak 5 tahun yang lalu itu ya punya lemek, berarti kalau sehari ya langsung di atas lantai ya Allah. Illa miska kapsin. Nah ini ternyata masih ada. Kecuali lulang. Ya, kecuali lulangnya wedhus gibas. Naklifu alaihi bin nahar. Naklifu kang nganggo makani kita alaihi ing atase misku kapsin binahari ke dalam lino bairona ing unta kita. Jadi Sayyidina Fatimah itu cerita sejak 5 tahun aku dan Ali itu tidak punya alas, hanya mempunyai apa lulang ya yang berasal dari kambing. Itu kalau siang lulang tadi itu saya gunakan untuk memberi makan unta. Ya, itulah biasa ya Allah. Ya, fa iza kana lailu iftarusnau, dan kalau sudah malam lulang tadi itu digunakan untuk sebagai alas ya Allah. Jadi kalau siang itu digunakan untuk apa? Tempat ngasih makan unta. Kalau malam itu dipakai untuk tidur ya gitu. Wa inna marfaqotana wa inna mirfaqotana lan setune bantal ing kita ya itu min adimin saking lulang kaswa kang utawi isine bantal itu sifun nakhli itu apa pelepah kurma. Jadi bahkan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah itu dia itu bantalnya itu diisi bukan diisi dengan kapur tapi diisi dengan pelepah daun kurma gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar, he Umar da ibnati ninggalono sira ibnati ing anak wedok ingsun la'allaha menawa ibnati takunu iku ana sapa ibnati fil khaili iku ing dalem apa kendaraan asabiqati kang dingin yang mendahului ya. Tinggalkan Umar ya, siapa tahu anakku ini akan menjadi suatu kuda yang nanti akan mendahului yang lain. Sudah 8:30 ya. Kita lanjutkan cerita ini di 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.